Salam marketing dan kewirausahaan. Teman-teman semuanya, pada kali ini kita akan mempelajari atau mereview sedikit tentang cara membuat Google Form. Google Form ini adalah, ya kalau mau disederhanakan, adalah kuesioner online yang dapat kita gunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk melakukan riset, bisa riset pasar, atau kita sebagai mahasiswa bisa menggali data untuk skripsi Anda dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk membuat Google Form, ini Anda silakan masuk ke Google, tinggal diketik saja Google Form di sini. Kemudian Anda pilih Google Form yang ini, bukan yang di atas. Kalau seandainya ada Google Formulir tapi alamatnya workspace.google, nah ini adalah iklan. Nah, ini adalah versi yang berbayarnya, tapi kita bisa mengambil yang gratisan, yaitu Google Form Free Online Survey for Personal Use ini. Nah, biasanya kita cukup menggunakan personal saja untuk kepentingan kita. Jadi kita pilih saja yang sebelah kiri, yaitu yang personal. Nah, di sini sudah ada pilihan di atas, Start a New Form. Untuk form atau kuesioner-kuesioner yang sudah pernah dibuat sebelumnya, jika Anda sudah menyusun beberapa Google Form atau beberapa kuesioner online, nah itu semuanya akan tercatat di bawah recent form. Ini semuanya masih bisa diedit, dan kalau seandainya sudah diisi oleh responden Anda, maka Anda sudah bisa melihat datanya. Oke, kita tambahkan blank, ya, start a new form, kita ambil yang blank. Oke, nah di sini kita tinggal menambahkan judulnya saja di untitled form ini. Kalau seandainya ada description-nya bisa kita tambahkan, dan di sini adalah pertanyaannya. Oke, misalnya di contoh ini saya akan membuat survei pasar misalnya. Di form description kita berikan sedikit keterangan, misalnya yang terhormat responden atau konsumen, ya, atau konsumen produk tenun misalnya. Nah, kemudian kita kasih sapaan sedikit. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk meluangkan waktu. Ini kalimatnya boleh diganti, ya, boleh kalimat sesuai dengan yang Anda inginkan, meluangkan waktu untuk mengisi survei ini. Survei ini dimaksudkan untuk menganalisa potensi pasar, misalnya pasar dari produk tenun yang akan kami tawarkan, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini terserah saja, kalau Anda bikin skripsi tentu kalimatnya akan berbeda lagi. Nah, kemudian kita isi, misalnya silahkan diisi atau dipilih, silakan pilih jawaban yang paling Anda setujui, gitu ya, yang menurut Anda paling tepat. Menurut Anda paling tepat, misalnya gitu. Kemudian kita, ya, karena ini hanya contoh, ya gitu sajalah, ya, untuk sementara. Oke. Di sini kita bisa punya dua pilihan, apakah kita mau Google Form-nya itu satu halaman saja, atau kita maunya berpindah ke halaman lain. Kalau seandainya ingin pindah ke halaman lain, maksudnya di sini hanya pengantar saja, kemudian mereka klik lanjutkan untuk mengisi survei, maka Anda boleh tambahkan add section. Tapi kalau ingin di dalam satu ini saja, di dalam satu halaman saja, tidak usah add section. Nah, untuk add section ini biasanya kalau di dalam kuesioner penelitian mahasiswa, itu biasanya per variabel, misalnya variabel kepuasan konsumen misalnya, itu di satu halaman, kemudian mereka add section misalnya loyalitas pelanggan misalnya, kemudian mereka add section lagi untuk ini, supaya para responden itu tidak kebingungan dalam mengisinya. Untuk kepentingan contoh ini kita pakai satu halaman saja. Misalnya untuk pertanyaan pertama, misal, ya,
kita nama dulu misalnya, nama. Ini sudah otomatis karena Google itu mesinnya cerdas, jadi dia sudah tahu kalau untuk nama itu sudah otomatis short answer text. Untuk menambahkan pertanyaan, kita tinggal klik plus ini, add question. Misalnya kita tambahkan apa ya, setelah nama, misalnya tempat tanggal lahir. Misalnya seperti itu. Nah, short answer. Atau bisa juga kita pilih date. Nah, atau kita pisahkan tempat lahir misalnya. Nah, short answer. Kemudian tanggal lahir. Kita gunakan yang ini, date. Nah, itu sudah langsung. Kemudian misalnya kita ingin bertanya, ini karena produk tenun, apakah Anda sudah mengenal produk tenun sebelumnya? Gitu ya. Nah, ini mungkin kita kasih jawaban sudah pernah, kemudian belum pernah. Nah, gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam sebuah penelitian nama itu tidak wajib diisi. Ya, kalau mau diisi silahkan, tapi kalau tidak boleh. Tempat lahir, kalau mau dijadikan wajib diisi, tinggal Anda klik require saja. Nah, artinya responden itu dia tidak akan bisa melanjutkan atau tidak bisa menyelesaikan survei ini jika dia tidak mengisi ini. Gitu. Tanggal lahir. Nah, biasanya kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ada beberapa pertanyaan yang kita wajibkan untuk diisi oleh konsumen. Nah, yang kita wajibkan itu, kita klik seperti ini, require. Nanti ketika mengisi, itu akan ada tanda centang, tanda asterisk warna merah. Jadi responden itu harus memberikan jawaban. Itu bisa menyelesaikan survei ini. Kita tambah lagi misalnya, apa ya? Nah, ini contohnya, keluar asterisk warna merah. Kemudian, apakah Anda tertarik untuk membeli produk tenun misalnya? Nah, bisa juga ini jawabannya skala Likert misalnya, yang 5 skala, sangat, tertarik, enter saja, tertarik, enter saja, ragu-ragu, kita enter lagi, tidak tertarik misalnya. Sangat tidak tertarik. Di sini juga ada beberapa pilihan, kita bisa berikan multiple choice. Multiple choice itu kalau mereka itu pilihnya salah satu jawaban saja. Nah, sekarang kita coba, kalau konsumen itu atau responden Anda itu ingin memilih, Anda ingin agar jawaban ini bisa dipilih lebih dari satu. Nah, misalnya begini, produk tenun apa? Oke, besar ya. Apa yang pernah Anda ketahui misalnya. Nah, ini kan bukan multiple choice. Dia bisa tahu produk A, bisa juga tahu produk B. Bisa jadi dia bisa tahu produk C gitu. Jadi dalam satu jawaban itu dia bisa pilih beberapa opsi. Misalnya tenun silungkang misalnya. Kemudian tenun pandai sike. Misalnya seperti itu. Kemudian tenun Padang misalnya. Kemudian tenun Solo. Nah, kalau kita berikan option yang checkbox seperti ini, nanti responden itu bisa memilih, misalnya dia tahu silungkang dan pandai sike, jadi dia bisa pilih dua. Sementara kalau opsinya yang bulat seperti ini, atau multiple choice, maka dia cuma bisa pilih salah satu saja. Nah, gitu. Oke. Kemudian Anda juga bisa menambahkan video di sini. Ada add question misalnya. Di sini juga bisa ditambahkan video, bisa ditambahkan image, ya kan? Misalnya Anda punya produk inovasi baru, Anda tampilkan gambarnya, kemudian Anda ingin tahu bagaimana pendapat Anda dan lain sebagainya. Oke, nah jika sudah selesai ini, maka Anda tinggal di ini saja, ini sudah langsung di save, sudah langsung save. Anda bisa menyebarkannya dengan mengklik get preview link ini, ya. Get preview link.
Nah, ini jadinya. Ini jadinya yang saya bikin tadi. Jadi responden akan melihat penampilannya yang seperti ini. Jadi survei pasar yang terhormat bla bla bla, kemudian nama ini boleh diisi boleh tidak karena tidak ada asterik merahnya, tempat lahir, tanggal lahir mereka pilih tanggalnya yang seperti ini. Apakah sudah ini saya wajibkan tadi untuk menjawab sudah pernah atau belum. Kadang-kadang begini untuk skripsi atau survei-survei yang penting, biasanya mereka untuk setiap jawaban ini diberikan asterik merah semua. Jadi semuanya wajib dijawab, kecuali nama misalnya. Karena nama kan boleh dirahasiakan. Untuk ini. Nah ini cuma bisa pilih salah satu, tapi kalau yang kotak itu bisa pilih lebih dari satu. Gitu. Nah, untuk menyebarkannya kita tinggal get link, ya kan? Nah itu sudah tercopy. Tinggal kita bagikan saja, bisa melalui WA, melalui email, dan lain sebagainya. Nah, itulah sedikit materi kita tentang cara membuat Google Form. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.